Selamat pagi ibu-ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali hari ini dengan saya Aiman lagi, siap membantu ibu-ibu untuk belajar akuntansi gitu ya. Jadi semoga semangat untuk belajar akuntansinya terus menyala gitu. Nah, di video pertama kita sudah pernah bahas mengenai namanya selisih kas, tantangannya apa saja kira-kira gitu ya. Nah, hari ini saya mau bahas lebih dalam lagi secara detail gitu ya. Apa aja sih yang menjadi isu dan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut gitu. Jadi salah satu penyebab selisih kas itu adalah karena tidak adanya pencatatan saat melakukan belanja di pasar gitu misalnya ibu-ibu ya. Jadi misalnya sekarang kita bayangkan kita pagi-pagi nih subuh buta jam 5 habis sholat subuh, kita langsung berangkat ke pasar untuk beli bahan makanan untuk kita melakukan penjualan gitu ya. Nah kita sudah sampai pasar, kita beli misalnya ada ayam broiler, tempe, telur, udang, sayur-sayuran dan sebagainya gitu. Nah saat melakukan pembelian sebenarnya si penjual sudah memberikan tulisan yang dia masukkan ke dalam kantong belanjaan kita gitu. Setelah kita melakukan pembelanjaan, kita pulang ke warteg, saat kita mau melakukan pencatatan ke buku kita sendiri, ternyata ada struk-struk yang diberikan itu basah karena air dari ayam yang kita beli misalnya gitu. Atau bisa juga karena tempe yang kita beli itu kan mengeluarkan uap gitu ya. Nah ternyata karena kertasnya terus juga basah, akhirnya kita nggak tahu nih sebenarnya harga yang kita beli tadi sebenarnya berapa sih, atau juga berapa banyak sih yang kita beli gitu ya. Pencatatan tersebut itu menjadi hilang dan akhirnya kita hanya bisa mengira-ngira gitu. Nah, apa sih yang ibu-ibu harus lakukan di sini gitu ya? Apakah hanya mencatat dengan harga yang kira-kira? Dan ini adalah isu di mana akhirnya terjadi selisih kas yang pertama gitu. Nah, untuk selisih kas yang kedua, itu bisa jadi karena saat melakukan penjualan di warteg, ternyata uang kembali yang diberikan itu jumlahnya salah gitu ya. Jadi misalnya lagi rame tokonya, pembelinya lagi banyak jam makan siang gitu ya. Nah, ibu itu memberikan tugas ke anak ibu misalnya gitu, untuk melakukan pemberian kembalian gitu saat customer belanja gitu, atau makan di warteg. Nah, di saat memberikan kembalian, ternyata uang yang diberikan itu misalnya seharusnya Rp20.000 kembaliannya. Tapi ternyata yang dibaliknya itu misalnya Rp23.000 atau Rp24.000. Nah, ini juga bisa menjadi isu kenapa selisih kas itu terjadi gitu ibu-ibu. Nah, yang ketiga itu juga bisa terjadi karena kasbon tanpa catatan. Nah, bisa jadi misalnya di saat warteg lagi sepi, anak ibu pengen beli makanan atau minuman atau jajan di depan warteg yang ibu jalankan gitu ya. Karena tidak pegang cash, akhirnya dia mengambil uang yang diterima saat berjualan. Nah, dia mengambil uang misalnya Rp20.000 gitu untuk dia beli makan siang di luar atau beli jajanan, tapi tidak ada pencatatan sama sekali. Nah, ini juga bisa menjadi isu yang ketiga untuk selisih kas. Nah, ada lagi misalnya contoh yang keempat, itu penjualan tapi customernya berhutang gitu ya. Misalnya ada pelanggan ibu nih, Bu RT gitu ya. Nah, Bu RT ini pengen beli makanan 30 porsi untuk acara di kompleksnya gitu. Nah, tapi karena dia tidak membawa cash, dia berhutang dulu nih ke warteg ibu gitu ya. Nah, akhirnya apa? Kalau utang tersebut tidak tercatat, nanti ibu juga bisa lupa kan berapa porsi, apa yang dibeli. Nah, ini juga bisa menjadi namanya tadi isu selisih kas. Nah, selanjutnya yang kelima adalah diskon tanpa pencatatan bahwa produk yang dijual itu dengan diskon gitu ya. Jadi misalnya ibu melihat jamnya sudah jam 5 sore, warteg sudah mulai sepi, tapi ibu pengen tutup nih jam 6 sore gitu misalnya ya. Akhirnya jam 5 sampai jam 6 ibu kasih diskon lah penjualan produk seperti tadi tempe, ayam dan sebagainya gitu ya. Nah, saat melakukan diskon untuk menghabiskan persediaan makanan yang sudah ada, nah ibu harus mencatat juga tuh dari jam sekian sampai jam sekian, pencatatannya nanti dikurangin misalnya diskon 20% gitu, supaya produknya itu habis hari ini dan besok produknya fresh lagi nih yang dijual di warteg. Nah, terakhir yang keenam, isunya adalah tidak memisahkan uang pribadi dengan uang yang ada di warung ibu itu yang dihasilkan dari berjualan gitu. Kalau itu tidak dipisahkan, misalnya ibu tadi harus bayar sekolah anak gitu ya, sekolah anak atau beli untuk kebutuhan rumah tapi tidak dicatat. Nah, pada akhirnya saat ibu menghitung keuntungan di akhir hari, ternyata kok jumlahnya nggak sesuai ya, pas besok dicek lagi gitu. Nah, makanya di sini perlu dilakukan pemisahan atau pencatatan antara uang pribadi dan juga uang dari hasil usaha. Nah, gimana sih caranya kita bisa memecahkan masalah-masalah tadi yang saya sebut gitu ya? Tentu saya di sini tidak hanya akan memberikan rasa takut atau misalnya tantangannya apa saja, tetapi juga dengan solusinya gitu. Nah, ada beberapa solusi yang sederhana tapi juga efektif gitu. Yang pertama adalah simpan bukti transaksinya. Kalau bila ibu belanja di pasar, tapi misalnya struknya itu tulisannya kecil, ibu takut basah, nah, ibu bisa saat menerima struk tersebut langsung difoto dengan HP kamera. Atau ibu juga bisa melakukan pencatatan sendiri di buku kecil yang ibu bawa kemana-mana nih untuk belanja, misalnya gitu.
Nah, cara lain ibu juga bisa membawa plastik atau tas sendiri di mana ibu memisahkan struk yang didapat langsung disimpan di tas kecil ibu. Jangan sampai dicampur sama barang belanjaan yang berisiko nanti jadi basah gitu. Nah, simpan semua bukti transaksi atau struk yang ibu miliki ke dalam satu amplop yang terpisah. Jadi nanti kalau misalnya malam ibu mau rekap, tinggal melihat amplop tersebut dan jangan lupa ditulis tanggalnya. In case misalnya hari ini ibu capek banget nih, sudah pagi-pagi belanja, jualan, bersih-bersih, persiapan lagi buat besok. Kalau misalnya nggak sempat, ingin dilakukan rekapan pembelanjaan di pasar besok hari, ibu bisa ambil amplop tersebut yang sudah tertera tanggalnya. Terus untuk isu kembalian, ada beberapa solusi juga nih yang bisa dilakukan. Misalnya menyiapkan satu rak yang berisi uang kembalian dengan pecahan uang kecil-kecil gitu ya. Jadi misalnya ada satu rak sendiri isinya 2 ribuan, ada yang 5 ribu, 10 ribu, 20 ribu, dan sebagainya. Nah, ini akan mempermudah siapapun yang bertanggung jawab atas transaksi di kasir gitu ya, memberikan kembalian dengan uang yang lebih tepat gitu. Dan ibu juga bisa memberikan semacam reminder gitu ya, pencatatan di tulisan di bagian rak kasir, tulisannya adalah cek kembalian 3 kali sebelum memberikan ke customer. Nah, itu juga bisa membantu mengingatkan kembali tadi siapapun yang bertanggung jawab saat memberikan kembalian, dia menghitung sampai 2 kali atau 3 kali gitu untuk memastikan tidak ada yang salah. Terus untuk isu yang ketiga tadi pencatatan kasbon gitu ya. Misalnya ada kebutuhan yang urgent dan tidak ada uang cash tapi harus pakai uang yang ada di kasir. Nah, pastikan ada buku yang melakukan pencatatannya gitu. Tulislah nama siapa yang meminjam atau memakai, terus jumlahnya berapa, keperluannya apa, tanggal berapa, jam berapa. Nah, in case misalnya ibu ingin mengecek ulang catatan tersebut, ibu jadi ingat, oh tadi si A mengambil uang sekian untuk keperluan apa gitu. Nah, bisa juga kalau misalnya uang itu tidak bisa dikembalikan oleh karyawan ibu misalnya gitu ya. Bisa jadi ntar pencatatannya digunakan untuk potong gaji di bulan selanjutnya. Nah, sama juga untuk seseorang yang tadi misalnya Bu RT tadi ya. Dia membeli makanan dalam jumlah besar, tetapi dia tidak bisa membayar di saat itu juga. Nah, jangan lupa untuk dilakukan pencatatan. Kita harus tulis tuh, Bu RT namanya siapa, makanan apa yang dipesan, jumlahnya berapa, lalu juga ditulis kapan dia berjanji untuk membayar balik. Jadi misalnya dia bilang besok saya akan bayar balik, begitu misalnya besok ibu menagih nih ke Bu RT-nya. Ternyata masih belum bisa bayar. Nah, pencatatan itu selalu diupdate tanggalnya, kapan lagi dia akan berjanji gitu. Bila perlu, ibu juga bisa berfoto dengan Bu RT tersebut untuk memastikan ini barang yang sudah diambil dan ini Ibu RT yang melakukan pembelian gitu. Dan lakukanlah juga dengan secara sopan agar tidak menyinggung hati Ibu RT-nya gitu. Lalu yang kelima, ada solusinya juga mengenai pemisahan uang pribadi dan juga uang usaha. Gunakan amplop yang berwarna, misalnya ada amplop warna hijau, satu lagi misalnya amplopnya berwarna kuning gitu ya. Nah, misalnya amplop hijau untuk kebutuhan pribadi, amplop kuning untuk kebutuhan warung. Nah, pemisahan ini nanti bikin ibu-ibu lebih mudah untuk menghitung sebenarnya keuntungan saya dari usaha berapa sih gitu. Jangan sampai tercampur antara dua amplop tersebut. Lalu terakhir bisa juga kita melakukan pencatatan kalau takut hilang gitu ya, atau bukunya misalnya takut basah, pencatatannya dilakukan di komputer gitu. Nah, komputer ini bisa juga kalau ibu-ibu belum mengerti caranya gimana, bisa tolong bantu dengan anak-anak ibu atau kerabat gitu ya. Karena kalau kita simpan pencatatan dalam komputer dan menggunakan namanya adalah cloud storage, itu memorinya akan tersimpan terus. Akhirnya kalau ibu ingin melihat lagi pencatatan misal 5 tahun yang lalu, atau 4 tahun yang lalu, ibu bisa melakukan pengecekan langsung di komputer manapun gitu. Oke, sebagai penutup saya ingin meringkas dulu nih, kira-kira kenapa sih selisih kas itu terjadi gitu. Jadi tadi yang pertama ada bukti transaksi yang bisa hilang, terus ada juga kembalian yang salah, terus juga kasbon yang dicatat atau kasbon yang tidak dicatat, terus penjualan dengan hutang dari customer, tadi misal dari Ibu RT, terus juga pencampuran antara uang pribadi dan juga uang usaha. Nah, solusinya tadi jangan lupa simpan bukti pribadi untuk pencatatannya, terus jaga kembaliannya, terus tulis kasbon bila ada kasbon yang terjadi, terus catat piutang atau hutang yang ada dari customer, terus pisahkan juga uang pribadi dan uang usaha. Tadi terakhir tambahan, bisa juga pencatatan dilakukan di komputer menggunakan cloud storage. Jadi apakah ibu-ibu perlu melakukan investasi atau pembelian mesin kasir gitu? Kalau menurut saya pribadi tidak perlu. Tadi yang penting adalah
kebiasaan yang disiplin untuk melakukan pencatatan. Pencatatan yang sederhana tetapi disiplin itu bisa memberikan dampak yang besar. Selisih kas itu bisa turun, misalnya tadinya selisihnya per hari 50.000 menjadi misalnya Rp5.000. Memang pencatatan itu tidak 100% menjamin bahwa tidak ada selisih sama sekali, tapi kalau kita bisa menyelamatkan uang kita tadi misalnya dari 50.000 yang hilang tiap hari menjadi 5.000, itu dampaknya akan besar dalam jangka panjang. Dari sini nanti modal bisa terjaga, keuntungan juga terus meningkat, dan kepercayaan diri ibu pun juga akan menjadi lebih tinggi. Terima kasih ibu-ibu sudah menyimak video ini. Nah, di video berikutnya kita akan bahas mengenai bagaimana selisih kas tadi yang kita sebut itu bisa mengganggu aktivitas operasional ibu menjalankan warteg di hari esok. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan jumpa lagi. Terima kasih. Sampai jumpa.